Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak Rais yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz Dr. Umarul Faruq Abu Bakar LC. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mengambil sebuah tema. Kalau kita biasanya pada Ramadan, mungkin ketika mau berbuka puasa itu biasanya kita bingung untuk mencari makanan yang akan kita pakai untuk berbuka puasa. Tapi bingung kita, itu pertanyaannya adalah ketika kita nanti akan buka dengan apa. Bingung kita itu mungkin bukanya dengan apa itu kita masih punya fasilitas, dalam arti kita punya kendaraan untuk menuju tempat untuk membeli makanan. Kemudian kita punya uang untuk membeli makanan dengan beraneka macam makanan yang bisa kita pilih. Sementara sebagian dari kita mungkin pertanyaannya juga sama. Kita nanti buka pakai apa? Tetapi pada satu sisi yang lain adalah mereka tidak ada yang dipakai untuk buka. Fasilitasnya tidak ada, mau membeli uangnya juga tidak ada. Maka tema yang akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini adalah Ramadan membentuk pribadi yang peka kepada sesama. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Umarul Faruq nanti kita harapkan bisa memberikan tausiahnya kurang lebih 15 menit Ustadz. Nanti ada dialog interaktif dari hadirin. Kami persilahkan, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan Bapak Muhammad Thoro Nugroho selaku Kepala Sekolah SMK 2. Yang kami muliakan para Bapak Ibu guru, para siswa, pengurus rohis dan segenap hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya insyaallah. Dan kita berharap semua rangkaian ibadah yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hingga hari ini ada satu hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa yang berubah dari diri kita setelah berlalunya beberapa hari bulan Ramadan, baik yang mulai hari Sabtu maupun yang mulai hari Ahad. Apa yang berubah? Mungkin kalau kita pasang timbangan, ya mungkin 1-2 kilo sudah mulai turun berat badan gitu ya. Tetapi selain itu dari sisi spiritual kita, dari segi hati kita, dari segi pikiran kita, adakah sesuatu yang berbeda antara kita berada di bulan Ramadan dan kita berada di luar Ramadan? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang ini, yaitu yang berpuasa hanya puasa formalitas, puasa pencitraan. Tetapi puasa itu tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi hatinya, bagi pikirannya, bagi jiwanya untuk membentuknya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka untuk itu kita perlu tahu apa tujuan kita berpuasa ini. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa selama 1 bulan penuh ini. Karena kalau kita tidak tahu kemana kita akan menuju, kemana arah yang akan kita capai melalui puasa ini, pada akhirnya puasa ini hanya akan menjadi bagian dari rutinitas tahunan kita tanpa ada perubahan berharga, tanpa ada perubahan berarti yang kita rasakan dalam kehidupan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa adalah bagian dari pendidikan. Kita semuanya sebagai guru, sebagai pendidik, tentu dalam setiap kata-kata, dalam setiap perilaku, dalam setiap RPP yang kita susun, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah ini, semuanya tujuannya adalah untuk pendidikan. Maka apa yang ingin kita capai dalam proses pendidikan itu melalui ibadah Ramadan ini? Tentu bukan untuk sekedar lapar dan haus saja, tetapi ada tujuan yang ingin kita capai. Paling tidak ada 3. Dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, paling tidak ada 3 tujuan agar tujuan yang ingin kita capai melalui ibadah Ramadan ini. Dan 3 tujuan itulah yang menjadi cermin besar kita untuk menilai diri kita sendiri, menilai lingkungan kita, menilai keluarga kita, apakah kita sudah bergerak ke arah sana atau belum. Apakah 3 tujuan besar itu? Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga, la'allahum yarshudun. Yang pertama apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dan yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang yang cerdas. 3 tujuan yang selaras dengan tujuan pendidikan baik secara nasional maupun internasional di kalangan umat manusia di seluruh dunia. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa artinya al-khusyu' wal khudu' wal inqiyad. Adanya rasa takut, adanya rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melalaikan setiap perintahnya dan jangan sampai kita melanggar larangannya. Rasa takut terhadap hari akhirat, di mana ketika kita akan dibangkitkan dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan. Maka rasa takut ini akan melahirkan tanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan, akan melahirkan disiplin atas segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan, akan melahirkan kemandirian untuk melakukan semua perintah, semua aturan dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu ada ancaman, tanpa perlu ada hukuman, tanpa perlu ada aturan-aturan yang
mengancam diri kita, atau tanpa perlu ada sesuatu dorongan dari orang lain, melainkan dorongan dari diri kita sendiri. Inilah kemudian yang perlu kita perhatikan dari diri kita, juga kita perlu perhatikan dan kita tanamkan kepada anak-anak diri kita. Kalau kita berhasil menanamkan kesadaran ini, semua kita lakukan berdasarkan takwa kepada Allah, maka satu langkah keberhasilan berhasil kita bangun dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya ketika kita meraih takwa ini? Banyak sekali Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang berbeda sama sekali dibanding sebelum dan setelah Ramadan. Orang yang bertakwa dalam surat At-Tahrim, mereka akan mendapatkan banyak karunia. Pertama, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar atas setiap kesulitan. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak punya tantangan dalam hidup. Orang yang bertakwa, dia memiliki masalah juga, dia memiliki derita dan sengsara juga. Tetapi dalam setiap penderitaan, dalam setiap masalah yang dia hadapi, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan keluar terbaik. Bahkan kesusahan yang dia rasakan, kesengsaraan yang dia alami, menjadi penambah indah cerita kesuksesan dalam kehidupannya. Kemudian, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia dari jalan, Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa mungkin gajinya kecil tapi pendapatannya besar. Banyak rezeki yang tidak disangka-sangka yang datang dari mana-mana, baik itu berupa uang atau kebutuhan finansial, atau itu berupa peluang, berupa kesempatan, berupa kesehatan, keafiatan. Ini rezeki dari yang tidak arah dan tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, yaj'al lahu min amrihi yusra, insyaallah seluruh kehidupannya akan mudah, seluruh urusannya tidak akan mengalami kesulitan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih, orang yang bertakwa Allah ampuni dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra, siapa yang bertakwa Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, la'allakum tattaqun. Adanya kredibilitas, karakteristik pribadi yang kuat dari setiap muslim. Setelah dia memiliki karakter yang kuat, maka yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah menghargai setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun. Kadang-kala kita itu merasa susah, bukan karena kita tidak punya uang, bukan karena kita tidak punya fasilitas, bukan karena kita tidak punya makanan, bukan karena kita tidak punya nikmat, tetapi kita melihat kepada orang yang lebih di atas dalam hal duniawi, sehingga kita kurang mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini Allah menyadarkan kita bahwa ternyata segelas air itu sangat berharga. Artinya apa? Nikmat. Hanya segelas air yang kita pandang remeh di luar Ramadan, di bulan Ramadan nikmat itu menjadi sangat berharga di hadapan kita. Pendidikan untuk menghargai nikmat inilah yang menjadikan kita orang yang bersyukur. Dan adanya pendidikan di bulan Ramadan ini akhirnya menimbulkan kepekaan di dalam hati kita, keinginan untuk berbagi kepada sesama. Puasa memberikan pendidikan kepada kita bahwa ketika kita lapar, orang pun lapar. Ketika kita haus, orang pun haus. Ketika kita kesusahan, orang pun bisa mengalami kesusahan. Maka disitulah kita saatnya untuk berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, irhamu man fil ardi
yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka niscaya kalian akan disayangi siapa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan segenap malaikatnya. Kita menyayangi orang lain, kita peka kepada kesusahan orang lain, kita memberikan mereka bantuan, kita memberikan mereka uluran tangan, maka Allah Subhanahu wa taala belum sampai pertolongan itu kita berikan, rahmat Allah sudah turun kepada kita. Dan yang ketiga, tujuan dari puasa adalah la'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan seberapa tinggi sekolahnya, bukan seberapa banyak pengalamannya, bukan seberapa ratus dan ribu buku yang dibacanya, seberapa banyak seminar yang diikutinya, tetapi seberapa besar dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Inilah salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi, ya Allah tunjukkanlah kepadaku kecerdasan, berikanlah kepadaku kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Wa idzni min syarri nafsi, dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Melalui puasa kita ingin mencapai tiga hal ini: la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun. Monggo silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata puasa bisa membentuk pribadi yang luar biasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Umarul Farid, tujuan puasa itu yang pertama adalah la'allakum tattaqun, kemudian yang kedua adalah la'allakum tashkurun, dan yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati maupun Rohis, OSIS, untuk saat ini saya buka satu termin untuk dua penanya. Silahkan kepada Bapak Ibu atau Rohis maupun adik-adik OSIS, kalau ada yang bertanya kepada Ustadz Umarul Faruq, dipersilahkan untuk mengacungkan jarinya. Silakan dari Pak Tri Winarno. Monggo Pak Tri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan ini sederhana saja Pak Ustadz. Saya bertanya, di bulan Ramadan ini kan memang kita sedang istilahnya dididik ya, Pak Ustadz tadi menyebut itu. Nah, dan tanda-tanda orang yang bertakwa setelah Ramadan ini seperti apa gitu, Pak Ustadz ya? Jadi setelah kita mengalami pendidikan selama 1 bulan penuh ini, selepas bulan Ramadan ini, tanda-tanda takwa itu bagi seseorang yang memang dia maunya dikabulkan gitu kan, takwaannya dijabah gitu, seperti apa tanda-tandanya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Di tanda-tanda ini jelas pada rangkaian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman, yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Apa itu hal-hal yang gaib? Rukun iman yang 6 itu gaib semuanya. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Wa yuqimunas shalah, rutin melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak atas rezeki yang diberikan kepada mereka.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini diantara tanda-tanda orang yang bertakwa. Sebetulnya banyak disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan tanda-tanda ini. Di surat Al-Anbiya juga ada. Misalnya tanda-tandanya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dalam hati itu tumbuh rasa takut kepada Allah, takut korupsi, takut melanggar, bukan karena ada yang ngawasi, bukan karena ada fingerprint, bukan karena ada CCTV, tetapi ada rasa Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang saya lakukan. Nah, itu kemudian kita jadikan parameter untuk menilai diri kita sendiri, apakah sudah muncul rasa takwa itu atau belum. Itu gimana? Silakan yang kedua. Mungkin dari ibu-ibu juga boleh bertanya. Dari Rois juga boleh. Dari OSIS juga boleh. Oh ya, dari perwakilan Rohis, silakan maju sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu tujuan puasa itu adalah la'allakum tashkurun. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya bersyukur yang baik? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersyukur? Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya, dalam sebuah riwayat. Jadi dalam dialog antara Allah dengan Nabi Musa bertanya, ya Allah, nikmat ini darimu, termasuk nikmat untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Kalau syukur itu sendiri adalah nikmat yang perlu disyukuri. Jadi kalau kita mengucapkan dapat nikmat, lalu kita bilang alhamdulillah, maka alhamdulillah itu adalah nikmat baru yang perlu kita syukuri. Maka kita pun bersyukur lagi, alhamdulillah. Itu nikmat kedua yang perlu kita syukuri lagi. Maka kita bersyukur lagi, alhamdulillah. Itu syukur lagi yang perlu disyukuri, dan seterusnya hingga akhirnya tidak akan habis-habisnya rasa syukur kita kepada Allah. Nah, maka kemudian apa jawab Allah? Al-ana syakarta. Sekarang kamu menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana? Dengan 3 cara. Yang pertama adalah ma'rifatul mun'im. Menyadari, mengetahui siapa yang memberi rezeki. Jadi kalau kita dapat gaji bulanan, dapat gaji, kepala sekolah, TU, yayasan, keuangan, atau negara, sebetulnya itu hanya perantara. Yang mengirimkan rezeki itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya seperti kita ketika diundang makan di satu tempat, lalu ada pelayan yang membagi-bagikan makanan. Kita pun makan. Setelah makan, kita salaman dengan pelayan itu, kita cium tangannya, terima kasih ya sudah ngasih saya makan. Benar nggak itu? Salah. Karena yang ngasih makan itu bukan pelayan, yang ngasih makan itu adalah tuan rumah. Pelayan itu cuma
bagi-bagi. Ya kita bersyukur, berterima kasih, tapi lebih berterima kasih kepada tuan rumah yang memberikan, sudah menyiapkan makanan itu. Atau misalnya kita mendapatkan kiriman paket, dikirimi oleh kurir dari banyak ekspedisi. Sampai kepada kita ada paket dari orang tua kita, dari sahabat kita. Wah, ini paket HP misalnya. Terima kasih sudah ngasih saya HP. Ya kita berterima kasih kepada kurir, tetapi kita lebih berterima kasih lagi kepada yang mengirimkan HP itu kepada kita. Nah, manusia adalah kurir. Manusia adalah perantara yang memberikan kita nikmat itu, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ma'rifatul mun'im. Yang kedua, qaulu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ini bagian dari kesyukuran. Dan yang ketiga, isti'malun ni'mah fi muradil mun'im, memanfaatkan nikmat tersebut sesuai keinginan yang memberi nikmat. Kita mensyukuri nikmat mata, bagaimana caranya? Tilawah Al-Quran. Mensyukuri nikmat rezeki, bagaimana caranya? Berinfak. Mensyukuri nikmat waktu, bagaimana caranya? Belajar, bekerja, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukron Ustadz, ini masih ada kira-kira 10 menit, langsung buka termin kedua ya Ustadz ya. Baik, untuk termin yang kedua kita buka 2 penanya lagi. Silahkan dari Bapak Ibu atau dari Rohis maupun OSIS, kalau ada yang bertanya silahkan. Ya silahkan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan karena antara nikmat kemudian dan usia itu hanya batasnya hanya sekali. Bisa jadi ketika kita dapat kenikmatan itu bukan kenikmatan tapi bukan merupakan uji. Dan bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu nikmat atau uji? Ya, standarnya adalah apakah hal itu mendekatkan kita kepada Allah atau tidak. Ada dalam Al-Quran disebutkan begini Pak, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami ulur-ulur kepadanya nikmat padahal itu azab dan mereka sendiri tidak mengetahui. Nah, bagaimana kita mendapatkan nikmat? Kita bermaksiat gitu ya, kita maksiat, tapi kok semakin banyak pengaruh, semakin banyak pengikut, semakin kaya raya. Itu sebetulnya bukan nikmat, tapi istidraj. Maka kita perlu hati-hati. Kenapa? Ternyata mendapatkan banyak rezeki ini, baca uang ini, malah menjauhkan kita dari sholat. Berarti kita perlu hati-hati dengan uang yang baru saja masuk ini. Tetapi ada musibah, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat kita dekat dengan istri, dekat dengan keluarga, berarti musibah itu bagian dari nikmat. Jadi standarnya adalah apa yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah nikmat yang sesungguhnya. Apa yang menjauhkan kita dari Allah, itulah azab yang sesungguhnya. Itu ya. Satu penanya lagi, monggo. Dari Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau itu sudah ada puasa itu tadi disebutkan ada 3, salah satunya ada tahu. Tapi kita atau saya sendiri merasa sudah berpuluh-puluh tahun puasa, tapi kok merasa belum tercapai. Meskipun tanda-tanda yang disebutkan tadi tidak ada, tapi tetap saja kita sebagai manusia itu kan tidak bisa lepas dari dosa. Sehingga saya merasa ya dilatih bertahun-tahun, tiap bulan setahun sekali puasa 1 bulan, tapi belum bisa mencapai seperti yang
Lalu bagaimana kiat kita untuk bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa sesuai dengan syariat, sehingga kita bisa meminimalisir dari dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya. Ini kita kembali lagi ke langkah-langkah menuju takwa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah kemudian ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu berpengaruh, memiliki perubahan kepada diri kita? Kita harapannya demikian, gitu ya. Kita harapannya demikian. Dan satu hal yang kita minta kepada Allah adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita juga minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, minta kepadamu husnul khatimah, akhir yang baik, dan berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Nah, dalam hal ini banyak juga rangkaian doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, terkait permohonan yang selalu mesti kita panjatkan kepada Allah. Bahkan di antara surat Al-Fatihah itu, bagian yang paling penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan petunjuk. Jalan petunjuk itu artinya apa? Tetapkanlah kami dalam petunjuk, jagalah petunjuk ini agar tidak berpisah dari hidup kami. Artinya apa? Nomor satu, ketika kita ingin meraih takwa adalah minta doa, sering bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hati kita itu adalah di tangannya. Bolak-balik, kadang takwa, kadang maksiat, kadang taat, kadang durhaka. Dan begitulah kondisi hati manusia. Dan kita harap ketika kita dalam keadaan berbolak-balik seperti itu, ujung-ujungnya, akhirnya itu adalah husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kata para ulama adalah hendaklah selalu bersama orang-orang soleh, bersama komunitas yang soleh. Kenapa? Karena komunitas yang soleh ini, komunitas yang bertakwa kepada Allah, itu insya Allah yang akan menjaga agar turun naik hati itu tidak sangat drastis gitu. Kita lagi puasa-puasa begini, lagi bertakwa. Setelah buka atau mungkin setelah Ramadan, terus nanti turun. Kita pengen turunnya itu tidak drastis gitu. Tiba-tiba ada kiai murtad gitu kan. Itu kurang apa dia belajar Al-Qur'annya? Kurang apa dia belajar hadisnya? Tapi kok murtad gitu ya. Nah, itu artinya dari puncak keimanan menjadi sangat drastis. Maka bagaimana cara menjaga drastis agar tidak terlalu drastis turunnya itu? Memiliki komunitas keimanan, hadir dalam pengajian, hadir dalam majelis taklim, hadir dalam majelis ilmu. Ini bagian dari kita untuk menjaga ketakwaan itu tetap hadir dalam hati kita. Itu Pak. Barangkali dua hal itu merupakan bagian yang paling penting di antara hal-hal penting yang lainnya. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Nampaknya masih banyak, akan tetapi karena waktu yang memisahkan kita, maka talkshow pada sore hari ini kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah melaksanakan kajian Ramadan oleh Rohis, guru dan karyawan SMK Negeri 2 Klaten, dengan Al Ustadz Dr. Al Faruq LC
sungguh sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai keluarga besar SMK Negeri 2 Klaten, terutama dalam bulan Ramadan ini, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita, rasa syukur kita, dan juga kecerdasan kita dengan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua Bapak Ibu guru, tendik, dan juga para siswa, dan semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak, baik Bapak Ibu guru, kemudian juga para rohis, para siswa yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.